Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya rancang, yaitu aplikasi APP Donor Darah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Flutter Framework. Flutter adalah open source dari Google yang menggunakan bahasa pemrograman Dart untuk membangun aplikasi mobil, web, dan desktop dari satu basis kode. Flutter menggunakan pendekatan widget-based, di mana seluruh elemen antarmuka merupakan widget yang dapat dikombinasikan secara bebas. Keunggulan utama dari Flutter dalam pengembangan aplikasi mobil ini, yang pertama ada hot reload, merupakan kode langsung terlihat tanpa restart penuh, mempercepat siklus perkembangan. Yang kedua ada cross-platform, suatu kode kompilasi ke Android, iOS, web, dan desktop secara natif. Yang ketiga ada Rich Widget Library, tersedia ratusan widget, material desain, dan composition siap pakai. Yang keempat ada performa tinggi, kompilasi ke kode mesin native, tidak menggunakan jambatan JavaScript. Di sini menggunakan dua stateless. Yang pertama ada stateless widget dan stateful widget. Definisi dari stateless widget. Yang pertama ada widget tanpa state internal yang berubah. Stateless widget digunakan di APP donor darah di bagian artikel screen, detail pendonor screen, profile screen. Di stateful widget, widget yang menyimpan dan mengelola stake setiap kali set stake dipanggil. Stateful widget digunakan di home screen, cari pendonor screen, jadi pendonor screen, logging screen, register screen. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang navigasi Flutter. Flutter menggunakan navigator sebagai stack-based routing system. Terdapat dua metode navigasi utama yang digunakan dalam APP donor darah yang saya rancang ini. Yang pertama ada navigator push, menambahkan halaman baru ke atas tag navigasi, digunakan saat berpindah ke halaman detail. Yang kedua ada navigator pop, konteks, menghapus halaman teratas dari stack, digunakan tombol kembali. Yang ketiga ada navigator push, mengganti halaman saat ini digunakan setelah login berhasil agar pengguna tidak bisa kembali ke halaman login. Form dan validasi input. Validasi input dalam Flutter menggunakan kombinasi from widget, global key from stack, dan tag from field. Setiap field dapat memiliki fungsi validator yang dieksekusi saat from stack validate. Pendekatan ini memastikan semua field divalidasi sekaligus sebelum data diproses. State management dengan set stake. Pada aplikasi APP donor darah ini digunakan stake sebagai mekanisme state manajemen bawaan Flutter. Variabel seperti golongan darah terpilih menyimpan pilihan pengguna pada halaman pencarian. Setiap kali pengguna memiliki golongan darah, set stake dipanggil untuk memperbarui tampilan sesuai pilihan terbaru. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kebutuhan fungsional dari sistem autentikasi. Yang pertama, login dan registrasi akun pengguna. Yang kedua, pencarian pendonor. Filter berdasarkan golongan darah yang dipilih. Tampilan hasil pencarian. Daftar pendonor yang sesuai kriteria pencarian. Detail pendonor, informasi lengkap pendonor beserta opsi kontak. Pendaftaran donor. Formulir untuk mendaftarkan diri sebagai pendonor baru. Dan juga riwayat donor. Histori kegiatan donor darah si pengguna. Yang selanjutnya artikel kesehatan. Konteks informasi seputaran donor darah.
Yang terakhir yaitu profil pengguna, manajemen data diri si pengguna. Kebutuhan non-fungsional, yang pertama performa, respon UI kurang dari 300 ms untuk interaksi umum. Yang kedua ada usability, navigasi intuitif, tidak memerlukan paduan eksternal. Yang ketiga ada kompatibilitas, Android API 21, Android 5.0 ke atas. Yang keempat ada kendalaan, validasi from mencegah data tidak valid masuk ke sistem. Selanjutnya, arsitektur aplikasi. Aplikasi donor darah ini menggunakan arsitektur berlapis sederhana dengan pemisahan file per halaman. Nama yang dikasih yaitu screen. Setiap file screen bertanggung jawab atas tampilan dan login halaman masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan sedikit nama filenya. Yang pertama ada MindDuck, yaitu stateful widget, entry point, routing utama, dan button navigation bar. Yang kedua, login script duck, stateful widget. Jenis widget yang digunakan yaitu stateful widget. Fungsinya formal login pengguna dengan validasi. Yang ketiga yaitu register screen duck. Jenis widgetnya yaitu stateful widget. Berfungsi form registrasi akun si pengguna baru. Yang keempat ada home screen duck. Jenis widgetnya stateful widget. Wordless. Dashboard berada, ringkasan, dan menu utama. Selanjutnya, cari pendonor screen duck. Stateful widget, fungsinya filter pencarian berdasarkan golongan darah terpilih. Selanjutnya, ada hasil pencarian screen duck. Widgetnya menggunakan stateless widget. Berfungsi daftar hasil pendonor sesuai filter. Selanjutnya ada detail pendonor screen duck. Stateless widget, detail lengkap profil pendonor. Selanjutnya ada jenis pendonor screen duck. Stateful widget yang digunakan yaitu stateful widget. Jenisnya form pendaftaran sebagai pendonor baru. Selanjutnya ada riwayat screen duck menggunakan stateful widget list. Riwayat kegiatan donor si pengguna. Yang ke-10 artikel screen duck menggunakan stateless widget. Daftar dan konteks artikel sederhana si pendonor. Yang ke-11 yaitu profil screen duck menggunakan widget stateless widget. Profil dan pengaturan akun si pengguna. Saya akan menjelaskan sedikit alur navigasi aplikasi yang saya rancang ini. Alur navigasi app donor darah mengikuti pola yang umum digunakan pada aplikasi mobile. Yang pertama, alur navigasi app donor darah. Yang pertama ada login screen, yaitu dia berlanjut ke register screen. Jika berhasil, dia akan menampilkan hasil login dan masuk ke home screen. Di sini ada tampilan button navigation bar. Setelah itu kita masuk langsung ke cari pendonor. Setelah itu cari pendonor dan profil. Dan masuk juga ke riwayat, yaitu hasil pencarian. Seperti misalnya kita mencarikan donor darah. Masuk ke hasil pencarian. Dan juga ada artikel. Artikel itu adalah penjelasan singkat tentang kelebihan donor darah dan kekurangannya. Terakhir yaitu detail pendonor. Di sini juga akan saya jelaskan sedikit lingkungan pengembangan. Komponen utama yang kita gunakan yaitu framework Shutterstock versi stabil terbaru. IDE menggunakan Visual Studio Code dengan extension Filter dan Duck. Nama proyek app donor darah. Target platform Android. Jenis screen ada 10 screen tambah satu lagi MindDuck. Manajemen stack menggunakan stack bawaan dari Flutter. Versional control yaitu GitHub. Pengujian yaitu emulator Android dan perangkat fisik. Nanti di terakhir saya akan menampilkan hasil demo yang aplikasi yang telah saya rancang. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang struktur proyek app donor darah. Di dalam link ini yaitu ada MindDuck berfungsi sebagai entry point dan navigasi utama. Di bawahnya kita buat lagi screen. Di dalam screen ini ada beberapa halaman Duck. Yang pertama ada halaman login. Di halaman login ini berfungsi sebagai
halaman utama, yaitu halaman utama dari sebuah aplikasi. Selanjutnya ada register screen duck. Di dalam register ini berfungsi halaman register atau halaman selanjutnya. Dan juga ada home screen duck, yaitu halaman beranda. Selanjutnya ada halaman cari pendonor screen duck, yaitu pencarian donor darah atau golongan darah. Pencarian duck, ini dia. Di sini ada beberapa golongan seperti di kelas cari state, screen state. Di sini ada string golongan darah yang dipilih, yaitu golongan darah A, jarak maksimal 10 km. Apa saja golongan darahnya? Yang pertama ada golongan darah A, B, AB, dan O. Selanjutnya ada hasil pencarian screen duck, yaitu hasil pencarian dari darah yang kita tuju. Selanjutnya ada detail pendonor screen, yaitu detail si pendonor. Detail si pendonor itu adalah background si pendonor, isi nama pendonor, alamat si pendonor, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada jadi si pendonor, yaitu from daftar jadi si pendonor. Selanjutnya ada riwayat screen duck, yaitu riwayat si pendonor. Selanjutnya artikel screen duck, yaitu artikel kesehatan, artikel sederhana tentang donor darah. Selanjutnya ada profil screen duck, yaitu profil si pengguna. Sekarang kita lanjut ke seluruh kode aplikasi donor darah telah diperbarui dan diperbaiki menggunakan material desain, tema konsisten, validasi lengkap, dan logistik pada setiap aksi tombol. Di main duck dikonfigurasi dengan tema global menggunakan material tree dan lain-lain agar warna merah konsisten di seluruh aplikasi. Jadi ini source kodenya. Main duck. Ini source kodenya sudah kita copy paste ke sini. Selanjutnya register screen, yaitu halaman autentikasi menggunakan global key from stake untuk memvalidasi form secara integrasi. Register screen memvalidasi nama email, nomor HP, golongan darah, password, dan konfigurasi password. Login string menggunakan navigator push replacement agar pengguna tidak bisa kembali ke halaman login setelah berhasil masuk. Kita masuk ke halaman register. Ini dia halaman registernya. Ada tombol daftar, sudah punya akun, konfigurasi password, dan lain-lain. Ini source kodenya. Sekarang kita masuk ke home screen duck. Di home ini menggunakan stateful widget dengan button navigation bar kostum, menampilkan banner profesi, grid menu 2x2 dengan warna berbeda per kategori, dan kartu statistik ringkasan jumlah pendonor aktif, golongan darah tersedia, dan kota mencangkup. Dan selanjutnya pencari pendonor darah. Ini dia. Di sini seperti yang saya jelaskan sedikit tadi, menggunakan stateful widget dengan dua variabel state, golongan darah terpilih, tombol pilih visual darah, ada darah A, B, AB, O, dan jarak maksimal drop. Tampilan tombol golongan darah menggunakan animate container sehingga pergantian pilihan terasa profesional. Selanjutnya hasil pencarian screen duck dan detail pendonor screen duck. Hasil cari screen menampilkan daftar pendonor yang difilter berdasarkan golongan darah dan jarak yang dipilih, dilengkapi filter sheet di bagian atas. Detail pendonor screen menampilkan profil lengkap pendonor dengan header merah bergen yang avatar, inisial, dan 2 tombol aksi WhatsApp dan telepon. Selanjutnya, sebelumnya ini source kodenya. Kita masukkan ke hasil pencarian. Hasil pencarian. Ini dia hasil pencariannya. Ada status, ada tombol telepon, dan nomor WhatsApp.
Selanjutnya kita masuk ke jadi pendonor screen menggunakan stateful widget dengan drop down golongan darah, tampilan lokasi statis, drop status kesediaan, dan field keterangan opsional. Tombol simpan menampilkan login state dan snack bar sukses berwarna hijau, kemudian diotomatiskan kembali ke halaman sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke riwayat. Di riwayat screen dan artikel screen dark, riwayat screen menampilkan summary card merah di atas yang menunjukkan tombol jumlah donor, diikuti daftar riwayat dengan bagian golongan darah dan status. Artikel screen menampilkan kartu artikel dengan thumbnail berwarna sesuai kategori, judul, ringkasan, dan waktu publikasi. Selanjutnya juga ini kodenya, app bar, summary card, list riwayat, dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke profil screen dark, profil dan navigasinya. Profil screen menampilkan avatar inisial, nama, email pengguna, 3 kartu statis, golongan darah, total donor, tahun terakhir, dan menu opsi. Tombol kurung menampilkan dialog konfirmasi sebelum logout dan menghapus seluruh stack navigasi menggunakan notifikator push and row unilty. Tombol keluar menampilkan dialog konfirmasi sebelum logout dan menghapus seluruh stack navigasi menggunakan navigator push and remove unilty. Dan tampilan antarmuka aplikasinya seperti ini. Ini yaitu tampilan awalnya, tampilan login screen. Dan ini halaman register form pendaftaran akun baru. Selanjutnya halaman beranda atau halaman utama dari app donor darah. Selanjutnya ada halaman cari pendonor, drop golongan darah, drop down golongan darah. Selanjutnya daftar pendonor sesuai filter. Dan selanjutnya juga ada halaman pendonor, informasi lengkap dan kontak. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara menginstal DAG Flutter. Terlebih dahulu kita masuk ke extension. Di sini kita ketik aja Flutter, dan kebetulan di sini saya telah menginstal Flutter Sportnya. Kita langsung masuk ke menginstal DAG Flutter. Di sini kita pilih View. Di View kita langsung pilih Command Palette. Kita klik saja. Di sini juga ada pilihannya, yaitu kita pilih saja Flutter New Project. Kita tekan saja Flutter New Project-nya. Di sini juga ada beberapa pilihan, yaitu yang pertama Application dan yang kedua MPT Application. Kata dosen saya, kita fokuskan ke dua project ini saja, aplikasi Flutter Application dan MPT Application. Di sini masing-masing ada kelebihannya, tapi di sini kita pilih saja MPT Application. Kita klik, ini kita langsung diarahkan ke file yang telah kita install, yaitu kebetulan saya telah menginstal di dalam sini, yaitu Flutter-nya. Tinggal kita tambah new folder, kita kasih nama, dan di dalam itulah kita menginstal DAG Flutter-nya. Di sini kebetulan saya sudah, jadi select folder saja. Ini adalah tampilan dari extensionnya. Di sini ada Linux, web, Windows, dan lain-lain. Ini sudah berhasil saya menampilkannya di Android Studio, dan ini aplikasi app donor darah yang telah saya rancang dengan menggunakan Flutter. Di sini juga di saat saya ketik Flutter Run, jadi otomatis terinstall langsung ke HP. Kita coba jalankan, berhasil tidak aplikasinya di HP. Ya, di sini berhasil menampilkan halaman register, yaitu halaman pembuatan akun. Jadi di sini kita klik saja masuk, tidak perlu mendaftar. Nah, di sini juga berhasil menampilkan halaman masuk ke sebuah aplikasi app donor darah tersebut. Coba kita masuk. Di sini, jika kita mengetik salah, misalnya kita ketik
simpan, tidak memakai emailnya di belakang, dan passwordnya misalnya 1, 2, 3, enter, coba kita masuk, maka dia otomatis tidak bisa masuk. Format email tidak valid, password minimal 6 karakter. Jika kita isi dengan betul, misalnya kita menggunakan underscore, bukan underscore ini, menggunakan gmail.com, dan di sini kita memasukkan 6 karakter. Kita enter, coba kita masuk, apakah bisa? Ya, masuk karena sandi yang kita masukkan itu memenuhi kriterianya, yaitu ada 6 karakter, dan emailnya pun betul menggunakan email yang terdaftar. Di sini adalah tampilan utama dari halaman home screen. Ini yaitu halaman home screen. Di sini ada menu utama, cari pendonor, jadi pendonor, riwayat donor, artikel kesehatan. Jadi di sini kita masuk saja ke cari pendonor. Di sini kita dapat mencari pendonor, misalnya kita mencari donor darah B di daerah Sigli, Aceh PD, dengan jarak 5 km. Kita coba cari apakah ketemu. Nah, ini kontak yang telah kita cari yaitu Budi Santoso dengan B+ darahnya tersedia. Di sini ada Bagus Pratama dengan B- tidak tersedia karena darah yang kita cari tidak ada di Bagas Pratama. Kita klik di Budi Santoso. Di sini profilnya kita dapat menghubunginya via WhatsApp atau telepon. Ini yaitu halaman si pendonor. Halaman si pendonor. Riwayat screen. Ini adalah riwayat si pendonor. Kita keluar. Kita masuk ke halaman jadi pendonor. Misal, kalau kita ingin jadi pendonor juga bisa. Misalnya, darah yang kita input adalah A, daerah Sigli. Kita klik tersedia. Misalnya, kita mau pilih darah apa? B+ ada juga. Misalnya, kita ingin daftar jadi si pendonor dengan B+. Keterangannya opsional, kita simpan karena kita ingin menjadi pendonor. Maka data pendonor B berhasil tersimpan secara otomatis, datanya tersimpan. Di sini kita ingin membaca artikel tentang kesehatan pendonor darah juga bisa. Kita klik artikelnya. Di sini ada 5 manfaat luar biasa donor darah bagi kesehatan tubuh, syarat penting yang wajib dipenuhi sebelum donor darah, dan lain-lainnya. Di sini juga ada fitur riwayat pendonor, berapa kali pendonor telah mendonor darahnya berhasil. Di sini ada 4 kali total donor darah. Pertama ada di tanggal 15, 20 Februari, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu profil. Ini adalah halaman profil si pengguna. Ada edit foto, ubah lokasi, tentang aplikasi, kebijakan privasi, dan keluar. Ketika kita klik keluar, maka secara otomatis akan terkeluar dari aplikasi kita. Nah, akan kembali lagi ke halaman masuk atau ke halaman daftar akun. Jadi hasil pengujiannya, login dengan data valid, masuk ke home screen berhasil, login tanpa isi email, pesan error afiliasi berhasil, login, klik daftar di sini, navigasi ke register screen berhasil, register data lengkap, akun berhasil dibuat, berhasil, home tampilan beranda, dashboard tampil lengkap, berhasil, cari pendonor, pilih golongan darah terpilih tersimpan berhasil juga, cari pendonor, klik cari tapa pilih gold, snack bar peringatan tampil berhasil juga, hasil pencarian filter hasil tampil, daftar pendonor darah sesuai filter berhasil, selanjutnya detail pendonor, ketuk item pendonor, detail pendonor tampil juga berhasil, jadi pendonor submit form valid, dialog sukses pendaftaran berhasil,
Jadi pendonor submit form kosong, semua error validasi tampil berhasil, riwayat buka halaman riwayat, histori donor tampil juga berhasil, artikel buka halaman artikel, daftar artikel juga tampil berhasil, dan terakhir profil, buka halaman profil, data profil pengguna tampil dan juga berhasil. Pembahasan aplikasi donor darah berhasil dibangun dengan 10 halaman fungsional yang saling terhubung. Kesimpulan dari aplikasi ini yaitu aplikasi APP Donor Darah berhasil dibangun menggunakan Flutter dengan 10 halaman fungsional yang saling terhubung melalui sistem navigasi yang intuitif. Fitur pencarian pendonor berdasarkan golongan darah menggunakan stack step dengan variabel golongan darah pilihan berhasil diimplementasi. Yang ketiga, alur autentikasi login register berhasil dibuat dengan validasi form menggunakan global key from stack. Yang keempat, arsitektur modul dengan pemisahan field per screen di folder lead screen terbukti memudahkan pengembangan dengan pemilihan kode. Dan yang terakhir, seluruh 14 skenario pengujian fungsional berhasil lulus dengan hasil sesuai harapan. Sekian dari aplikasi sederhana yang telah saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya juga sedang belajar membuat sebuah aplikasi. Jadi lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.